Halo semuanya, perkenalkan saya Rifan Rivaldi. Di sini kita sedang berada di Kesbangpol ya, atau lebih lanjutnya Diskominfo. Di sini tuh kantor yang dimana dekat Pemprov Jabar di Jalan Wastu Kencana. Nah, kali ini kita akan mewawancarai instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Di sini kita sudah menyiapkan beberapa surat dan juga beberapa perjanjian oleh narasumber. Nah, sebelum nanti kita akan wawancara, kita sudah menyediakan yang pertama permohonan izin wawancara. Lalu ada yang observasinya. Kita juga bikin ini token Oasis 2 di Universitas Teknologi Bandung. Nah, sesudah ini kita melampirkan permohonan izin observasi dan juga wawancara. Kita juga ditugaskan untuk membuat permohonan izin kepada Bapak Dr. Andes Haji Andri Darusman, yang dimana Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Sini. Nah, setelah kita memiliki ya surat-surat permohonan izin, kita diarahkan untuk membuat surat untuk ke Kesbangpol, yang dimana di dekat sini nih Kesbangpol ini. Nah, Kesbangpol ini tugasnya adalah menerima data-data mahasiswa yang ingin wawancara dan juga instansi yang ditujunya ini mana. Nah, nanti ketika sudah membuat 3 surat ini, kita diberikan surat keterangan penelitian nih. Bisa dilihat juga buat surat keterangan penelitiannya. Setelah kita buat surat keterangan penelitian, kita sudah mengajukan ke pihak Diskominfo. Kita juga diarahkan terakhir kali sebelum dimulai wawancara, yaitu membuat surat keterangan rekomendasi dari pihak Diskominfo. Nanti apa? Seperti ini, mungkin nanti bakal lebih jelasnya kita bisa tampilin. Nah, sekarang nanti kita tunggu waktu untuk wawancara. Sekian dari saya. Kawan-kawan, di sini saya sudah bertemu dengan Bapak Arif Muhammad. Jabatannya sebagai apa sebenarnya, Pak? Saya di sini jabatan fungsional ya. Nama jabatan itu adalah Pranata Komputer Ahli Muda. Oke. Nah, di sini kita menempuh mata kuliah analisis orientasi, analisis desain. Nah, ini kita ingin mengetahui Pak beberapa pertanyaan yang kami ajukan Pak ya. Oke, dari hasil wawancara dan observasi kita pada kali ini, kita perlu ketahui bahwa penelitian kami pada saat ini bertuju kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung, atau kita bisa singkat Diskominfo Kota Bandung, yang dimana Diskominfo Kota Bandung ini mengelola layanan digital yang digunakan oleh Kota Bandung. Diskominfo Kota Bandung merupakan organisasi perangkat daerah, atau kita bisa singkat OPD, yang bertugas mengelola platform layanan digital, melakukan integrasi antar layanan, serta memastikan layanan tersebut dapat diakses dengan baik oleh masyarakat Kota Bandung. Diskominfo ini tidak bekerja sendirian ya, perlu kita ketahui. Setiap layanan yang tersedia berasal dari OPD ataupun instansi yang berbeda sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sebagai contoh, karena dari hasil wawancara dan observasi kita kali ini, kita ada fitur layanan cek tagihan PDAM, ataupun ya kita bisa ketahui kinerjanya itu tentang PDAM, yang dimana pasti instansinya ini adalah PDAM Data Warning. Nah, Diskominfo ini hanya bertanggung jawab mengintegrasikan seluruh layanan tersebut ke dalam satu platform layanan digital, serta melakukan monitoring terhadap operasional yang dilakukan baik dari PDAM dan juga masyarakat yang bersangkutan yang dibutuhkan. Dari alur kerja sistemnya ini ataupun layanannya ini, ketika masyarakat mengakses salah satu layanan digital, permintaan dari masyarakat kemudian diteruskan kepada OPD atau instansi yang bertanggung jawab terhadap layanan tersebut. Selanjutnya, OPD memproses data sesuai dengan proses bisnis yang dimiliki, yang sesuai dengan tugasnya masing-masing setiap OPD dan instansi. Ini berperan dalam memastikan integrasi layanan, pengelolaan konfigurasi sistem, serta memonitoring agar seluruh layanan sistem ini bekerja dengan baik dan juga diterima dengan jelas oleh masyarakat yang bersangkutan.
yaitu masyarakat Kota Bandung. Setelah saya menjelaskan beberapa gambaran sedikit tentang Diskominfo Kota Bandung, sekarang kita akan memperjelas bagaimana alur kerja dan juga sistemnya yang ada pada Diskominfo Kota Bandung, baik dari Diskominfo Kota Bandungnya dan juga tim yang bekerja sama dari OP dan instansi yang lain, sebagai berikut. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Revan. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahri Atala Sofian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis sistem pada aplikasi layanan publik Diskominfo, yang dalam hal ini terintegrasi dalam kerangka aplikasi Sadayana Kota Bandung. Analisis ini didasarkan pada permodelan use case diagram dari 25 modul utama, yang dibagi menjadi 8, yaitu pemadam kebakaran, CCTV Bandung, lapor SP4N, event pariwisata, cek pajak kendaraan, cek tagihan PDAM Tirtawening, cek tagihan PBB, dan cek NJOP PBB. Dalam presentasi ini, kita tidak hanya akan melihat bagaimana sistem ini berjalan dan berinteraksi dengan penggunanya, tetapi yang lebih penting, kita akan meneliti celah pada sistem tersebut dan mengidentifikasi modul apa yang sangat perlu diperbaiki serta alasannya oleh rekan saya nanti. Nah, di sini ada modul pemadam kebakaran, yaitu alur dimulai dari masyarakat yang dapat membuka menu untuk melihat informasi darurat, menghubungi pemadam, dan mengirim laporan kejadian. Di sisi lain, administrator juga dan petugas pemadam kebakaran Kota Bandung berkolaborasi dalam mengelola layanan yang secara otomatis mewajibkan include pembaruan informasi, pos dan kontak darurat agar selalu valid. Oke, selanjutnya modul 2 yaitu modul CCTV Bandung. Di sini masyarakat memulai alur dengan membuka menu CCTV, melihat daftar area, memilih lokasi hingga masuk ke tampilan streaming. Sistem memberikan ekstensi atau extend untuk melihat detail lokasi CCTV jika diperlukan. Untuk pengelolaannya, admin dan petugas command center akan menangani verifikasi status kamera serta penambahan atau penghapusan titik CCTV. Lalu selanjutnya ke modul 3 yaitu lapor SP4N atau sistem pengelolaan masyarakat atau sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Pada layanan pengaduan ini, masyarakat menavigasi menu untuk mengakses halaman dan mengajukan laporan. Proses pengajuan ini wajib include melalui tahap verifikasi. Dari sisi sistem, petugas pengelola lapor mengelola data panduan tersebut untuk menindaklanjuti dan memperbarui status laporan dari warga tersebut. Selanjutnya lanjut ke modul 4 yaitu modul event pariwisata. Masyarakat bertindak sebagai pemirsa yang dapat melihat daftar, detail, hingga lokasi event. Sementara itu, lokasi dispubdar dan admin memiliki kendali penuh untuk menambah, mengubah, menghapus data event, serta memperbarui jadwal agar sinkron dengan yang tampil di sisi masyarakat. Selanjutnya ke modul 5 yaitu cek pajak kendaraan. Alurnya sangat spesifik. Masyarakat harus memasukkan nomor polisi terlebih dahulu sebelum sistem mewajibkan include validasi nomor polisi tersebut sebelum mengizinkan pengguna melihat informasi dan detail pajak kendaraannya. Di belakang layar, Bapenda dan admin bertugas menambah, memverifikasi, dan memperbarui basis data pajak tersebut. Selanjutnya dilanjutkan ke modul 6 yaitu modul cek tagihan PDAM. Sama seperti pajak, masyarakat diwajibkan memasukkan nomor pelanggan. Setelah itu, alur berjalan untuk melihat detail tagihan secara spesifik atau extend. Petugas PDAM bersama admin aplikasi bertanggung jawab mengelola dan memverifikasi siklus data tagihan pelanggan PDAM ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian modul 7 yaitu modul cek tagihan PBB Kota Bandung. Alur di sini mengharuskan masyarakat untuk memasukkan nomor objek pajak atau NOP PBB
Sistem kemudian melakukan validasi NOP, yaitu include, sebelum menampilkan informasi dan detail tagihan PBB. Petugas Bapenda secara aktif mengelola perbaruan tagihan dan validasi basis data. Untuk modul selanjutnya yaitu modul 8. Modul ini juga digerakkan oleh petugas Bapenda dan admin untuk mengatur ketersediaan data. Masyarakat cukup membuka menu dan memasukkan NOP mereka. Melalui rasi include, sistem langsung mengarahkan pengguna untuk melihat detail NOP dan memberikan fungsi tambahan atau extend untuk melihat taksiran nilai NJOP dari objek pajak tersebut. Bagi kesimpulan, use case ini menunjukkan fondasi aplikasi pelayanan publik yang spesifik dengan pembagian hak akses yang jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sandika. Baik, terima kasih kepada rekan saya atas penjelasan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi ini untuk membedah use case diagram dari beberapa modul yang ada. Modul pertama yang akan saya bahas adalah modul harga komoditas per pasar. Dalam diagram ini itu terdapat 3 aktor utama, yaitu administrator atau Diskominfo, petugas dinas perdagangan, dan masyarakat. Administrator memiliki kewenangan untuk mengelola modul harga komoditas secara menyeluruh, di mana fungsi ini itu secara otomatis akan mencakup proses pengelolaan data harga di dalam sistem. Lalu petugas dinas perdagangan bertugas secara khusus mengelola data dengan menjalankan 3 fungsi utama, yaitu menambah data harga baru, memperbarui data harga jika terjadi fluktuasi, serta juga menghapus data yang tidak valid. Sementara itu, interaksi masyarakat itu dimulai dengan membuka menu harga komoditas yang memicu alur berurutan, mulai dari melihat daftar komoditas, melihat pasar yang diinginkan, sampai hingga sistem menampilkan rincian harganya. Masyarakat juga bisa langsung mengakses menu melihat harga untuk memantau informasi secara cepat. Baik, selanjutnya kita beralih ke modul lowongan kerja Disnaker. Di sini, administrator atau Diskominfo tetap berwenang mengelola modul secara penuh yang mencakup pengelolaan data lowongan. Untuk datanya sendiri itu dikelola spesifik oleh petugas Disnaker melalui aktivitas wajib menambah, memperbarui, dan juga menghapus lowongan. Lalu untuk masyarakat, interaksinya juga diawali dengan membuka menu lowongan kerja yang akan langsung menampilkan daftarnya. Setelah memilih salah satu lowongan, sistem menampilkan detail yang merangkum informasi perusahaan serta persyaratan, dan jikalau masyarakat tertarik, masyarakat memiliki opsi tambahan untuk melamar, yang mana tindakan ini akan secara otomatis meredirect pengguna ke website resmi Disnaker. Baik, selanjutnya lowongan kerja Kemnaker. Berbeda dengan sebelumnya, modul lowongan kerja Kemnaker ini melibatkan petugas pengelola lowongan Kemnaker sebagai pengelola operasional datanya. Administrator akan tetap mengelola modul dan datanya secara umum, sementara petugas Kemnaker itu bertugas khusus menambah, memperbarui, dan juga menghapus lowongan. Di sisi masyarakat, pengguna dapat membuka menu lowongan kerja untuk memunculkan daftar lowongan, berlanjut melihat detail dan persyaratan, dan masyarakat memiliki akses langsung untuk mengajukan lamaran melalui sistem ini. Di sini selanjutnya ada modul jadwal mapeling. Aktor pengelolanya adalah administrator dan petugas Disdukcapil. Administrator itu mengelola modul secara keseluruhan, sedangkan petugas Disdukcapil bertugas menambah, memperbarui, maupun menghapus jadwal kegiatan mapeling. Bagi masyarakat, alur itu akan dimulai ketika membuka menu jadwal mapeling yang otomatis menampilkan jadwal tersedia. Menariknya di sini, saat masyarakat melihat jadwal, mereka memiliki opsi tambahan untuk memfilter jadwal tersebut berdasarkan kecamatan agar pencarian itu lebih spesifik dan juga mudah. Selanjutnya ada modul formulir layanan Disdukcapil. Masih berkaitan dengan Disdukcapil, selanjutnya di sini administrator mengontrol modul beserta data formulirnya, sementara petugas Disdukcapil secara operasional itu bertugas menambah, memperbarui, dan menghapus data formulir layanan. Dari masyarakat, alurnya sangat linear. Saat masyarakat membuat menu layanan, sistem menampilkan jenis layanan. Setelah memilih, masyarakat diwajibkan mengisi formulir layanan dan langkah terakhirnya adalah secara otomatis itu akan mengirimkan formulir tersebut ke dalam sistem. Modul rute bus TMB.
Modul ini dikelola oleh administrator, Diskomin atau Diskominfo, dan petugas Dinas Perhubungan. Administrator itu memiliki akses pengelolaan modul secara umum. Sementara petugas Dishub itu mengelola data koridor bus yang mencakup fungsi menambah, menghapus, dan memperbarui rute. Bagi masyarakat, dimulai dari membuka menu rute bus TMI-nya, sistem akan menampilkan daftar koridor. Setelah memilih salah satu koridor, akan muncul detail rutenya, yang juga secara otomatis akan mencakup informasi mengenai jalur bus dan titik lokasi halte yang dilewati. Selanjutnya baru ada use case diagram rute angkot. Hampir serupa dengan rute bus, tetapi modul rute angkot ini juga dikelola oleh administrator dan petugas Dishub dengan pembagian tugas yang sama, di mana petugas Dishub itu bertanggung jawab menambah, memperbarui hingga menghapus trayek angkot, dan masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan membuka menu rute angkot untuk memunculkan daftar trayek. Pengguna kemudian dapat memilih trayek tertentu untuk melihat detailnya, yang mana secara otomatis itu akan langsung memperlihatkan jalur trayek angkot secara jelas. Selanjutnya ada use case diagram atau cek status pelanggaran parkir. Nah, di sini terakhir ada modul cek status pelanggaran parkir. Administrator itu mengendalikan modul sama seperti modul-modul sebelumnya, sedangkan petugas Dishub atau Dishub itu secara spesifik mengelola data pelanggaran parkir dengan tugasnya menambah, menghapus, dan memperbarui data pelanggaran. Untuk masyarakat, mereka cukup membuka menu cek status, kemudian meminta pengguna atau masyarakat itu memasukkan nomor polisi kendaraan. Nomor tersebut akan divalidasi oleh sistem, dan nantinya jika valid, sistem langsung menampilkan status pelanggarannya. Apabila terdapat pelanggaran, maka masyarakat memiliki opsi tambahan untuk melihat detail pelanggaran parkir tersebut secara lebih rinci. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk Sandika. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Nurrohman. Nah, di sini saya akan melanjutkan lanjutan dari modul-modul yang telah disampaikan. Yang pertama, kita bahas modul sepeda bose. Alur untuk masyarakat dimulai dari membuka menu sepeda bose. Dari situ, sistem akan mengarahkan pengguna untuk melihat lokasi shelter. Nah, lalu melihat apakah sepeda tersedia ataupun tidak. Jika sepeda tersedia, alur dilanjutkan dengan memindai QR code sepeda. Hingga akhirnya proses peminjaman berhasil dilakukan di balik layar. Nah, di balik layar ada administrator Diskominfo dan petugas Dishub yang bertugas mengelola data sepeda bose. Mereka akan mengakses untuk menambah, memperbarui, dan juga menghapus sepeda ke dalam sistem. Nah, lalu selanjutnya ada pendaftaran SPMB. Modul ini berfungsi sebagai portal informasi. Saat masyarakat membuka menu ini, alur berlanjut ke melihat informasi pendaftaran, kemudian memilih menu pendaftaran, lalu mengakses halaman pendaftaran SPMB. Untuk pengelolanya, administrator dan admin dinas pendidikan bertugas untuk mengatur informasi tersebut yang mencakup proses penambahan, memperbarui informasi, dan juga menghapus informasi pendaftaran. Nah, lalu di sini saya akan langsung dua modul karena ini cukup berkesinambungan. Nah, di sini ada modul info sekolah dan lokasi sekolah. Pada modul info sekolah, masyarakat yang membuka menu ini akan disajikan daftar sekolah. Mereka bisa memilih sekolah yang dituju untuk melihat profil dan informasi detail sekolah tersebut. Alurnya hampir sama yang terjadi di lokasi sekolah, yang dimana setelah memilih sekolah dari daftar, pengguna akan ditampilkan titik lokasi sekolahnya. Pada data kedua modul ini dikelola penuh oleh administrator dan petugas dinas pendidikan. Nah, oke, baik, lanjut ke ruang rawat rumah sakit. Nah, di modul ruang rawat rumah sakit, masyarakat memulai dengan membuka menu, melihat daftar rumah sakit, lalu memilih rumah sakit yang dituju.
Dari situ pengguna bisa melihat detail ruangan. Sebagai fitur tambahan, pengguna juga dapat melihat ketersediaan ruang rawat secara aktual. Untuk memastikan data ini real time, administrator dan petugas rumah sakit memegang kendali untuk mengelola, menambah, mengedit, ataupun menghapus data ruangan secara berkala. Nah, lanjut ke stok darah PMI. Nah, di modul ini, alur modul stok darah PMI dibuat sangat ringkas. Masyarakat membuka menu, melihat daftar golongan darah, lalu memilih golongan darah yang dicari. Setelah itu, sistem menampilkan detail stok darah beserta jumlah stok yang tersedia saat itu. Data stok darah ini secara rutin memperbarui, ditambah maupun dikurangi oleh administrator aplikasi dan petugas unit transfusi darah PMI. Nah, lanjut ke modul ke-7, kunjungan puskesmas. Saat masyarakat membuka menu ini, mereka harus memilih puskesmas terlebih dahulu. Setelah dipilih, sistem ini akan menampilkan sisa kuota layanan yang tersedia. Pengguna juga memiliki opsi tambahan untuk melihat total jumlah kunjungan pada hari tersebut. Kelancaran alur informasi ini didukung oleh petugas puskesmas dan administrator yang mengelola langsung data kunjungan pasien ke dalam sistem. Nah, lanjut ke modul ke-8, yaitu modul reservasi Bandung Creative Hub. Nah, di sini masyarakat memulainya dengan membuka menu reservasi, melihat data ruangan yang ada, dan mengecek jadwal ketersediaannya. Jika kosong, pengguna memilih ruangan, mengisi formulir reservasi, dan mengajukannya. Terakhir, bisa memantau status reservasi mereka. Di sisi pengelolanya, alur terbagi dua. Nah, di sisi pengelolanya, alur terbagi dua. Administrator bertugas untuk mengelola data dan jadwal ruangan secara umum. Sementara petugas BCH bertugas untuk memverifikasi reservasi yang masuk dari masyarakat, apakah reservasi tersebut disetujui ataupun ditolak. Nah, lanjut ke modul terakhir. Ada modul arsip perpustakaan Bandung. Di sini menu ini bercabang menjadi dua layanan. Yang pertama ada layanan koleksi buku, di mana masyarakat bisa melihat daftar buku, mencari koleksi tertentu, lalu melihat detail buku tersebut. Nah, yang kedua layanan arsip, di mana masyarakat bisa melihat informasi layanan, mengajukan reservasi arsip, dan mengecek status reservasinya. Nah, seluruh alur ini dimonitor oleh petugas dinas arsip dan perpustakaan yang mengatur basis data koleksi buku maupun informasi arsip, agar masyarakat selalu mendapat data yang valid dan juga terbaru. Nah, baik, dari ke-9 modul tersebut dapat kita lihat bahwa aplikasi Sadayana memiliki alur sistem yang cukup sistematis dalam menjembatani kebutuhan informasi masyarakat dan instansi penyediaan layanan di Kota Bandung. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Nova. Baik, terima kasih. Pada pengembangan ini, kelompok kami memilih modul reservasi Bandung Creative Hub yang berada pada lingkup layanan Diskominfo Kota Bandung. Untuk alasannya kami itu memilih modul ini itu dikarenakan reservasi fasilitas merupakan salah satu layanan publik yang cukup sering juga digunakan oleh masyarakat. Nah, dari hasil observasi ini, kami melihat bahwa proses reservasi itu masih dapat ditingkatkan lagi agar pengelolaan layanan menjadi lebih efektif bagi petugas maupun juga pada administrator Diskominfo-nya sendiri. Nah, oleh karena itu, fokus kami bukan mengembangkan aplikasi lain atau dari yang kita tempat observasi ini, melainkan melakukan pengembangan pada sistem layanan reservasi yang berada pada lingkup Diskominfo itu sendiri. Nah, untuk di sini tuh ada use case diagram reservasi Bandung Creative Hub yang versi awalnya, yang dimana di sini tuh ada gambaran utuhnya
dari si reservasinya tuh. Nah, di sini tuh ada terdapat 3 aktor utama, yaitu ada masyarakat, petugas Bandung Creative Hub, dan juga administrator Diskominfo. Terus lanjut tuh masyarakat di sini tuh hanya melakukan reservasi fasilitas, dan pada petugasnya itu hanya mengelola data reservasi dan juga melakukan verifikasi reservasi. Nah, sedangkan di sini tuh administrator tuh hanya mengelola integrasi layanan dan juga melakukan monitoring pada layanan reservasinya. Dan kemudian pada masalahnya tersebut tuh dari kondisi itu kami menemukan beberapa jadi keterbatasan sistem ini tuh. Pertama tuh sistem belum menyediakan pengelolaan konfigurasi layanan secara terpusat sehingga perubahan aturan reservasi itu mesti kurang fleksibel lah. Untuk kedua tuh ada proses monitoring hanya berfokus pada layanan reservasi dan juga belum menyediakan informasi mengenai status integrasi sistemnya. Yang ketiga tuh ada proses sinkronisasi data yang belum dikelola sebagai bagian dari sistem sehingga administrator itu bakal sulit lah untuk melakukan pemantauan apabila terjadi kendala pada integrasinya. Nah, untuk selanjutnya pada ruang lingkup Diskominfonya tuh untuk solusinya tuh nanti tuh berdasarkan permasalahan tersebut tuh kami akan mengusulkan beberapa pengembangan sistem dan menambahkan mungkin beberapa fungsi baru yang berada pada lingkup Diskominfonya tersebut. Nah, di sini ada untuk mengkonfigurasi layanan. Pertama itu adalah pada layanannya itu di sini itu memungkinkan di mana di situ administrator mengatur konfigurasi layanan seperti batas reservasi dan juga aturan operasional tanpa harus melakukan perubahan pada aplikasinya tersebut. Nah, selanjutnya ada sinkronisasi data reservasi. Selanjutnya itu pengembangan ini tuh bertujuan agar proses tuh pertukaran data reservasinya itu lebih terstruktur lah sehingga integrasi antar layanan itu dapat dipantau lebih baik lagi lah. Selanjutnya ada monitoring status integrasi di mana administrator di sini itu tidak hanya memonitor layanan reservasi tapi juga dapat mengetahui kondisi integrasi sistem sehingga apabila terjadi gangguan di sini tuh dapat segera dilakukan tindak lanjut oleh administrator. Selanjutnya kita ada activity di sini tuh. Untuk activity diagram ini itu menggambar proses setelah sistem dikembangkan. Di sini tuh ada di sini. Nah, prosesnya itu dimulai ketika masyarakat mengakses layanan reservasi, kemudian memproses permintaan reservasi dan melakukan pengecekan data. Selanjutnya itu ada melakukan verifikasi reservasi. Nah, setelah proses selesai nanti itu akan informasi reservasi itu akan disimpan dan dapat dipantau oleh administrator melalui fitur monitoringnya tersebut. Dan terus selanjutnya kita pindah ke komponen. Nah, untuk di diagram ini itu menunjukkan arsitektur sistem yang kami usulkan. Nah, untuk pengguna di sini itu nanti itu pengguna akan mengakses portal layanan digital, tunjuk untuk selanjutnya itu permintaan controller diteruskan ke reservasi controller, terus ke reservation service itu nanti bertugas sebagai proses dari bisnis reservasi. Selanjutnya itu ada di verifikasi service di mana itu nanti akan melayani atau menangani proses verifikasi reservasi oleh petugasnya sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada di konfigurasi service di mana digunakan untuk administrator di sini tuh untuk mengelola konfigurasi layanannya lah. Selanjutnya ada integrasi service yang di mana itu di sini tuh bertanggung jawab untuk melakukan sinkronisasi data reservasinya. Nah, untuk selanjutnya ada monitoring service di mana di sini tuh digunakan administrator untuk memantau kondisi layanan dan juga integrasi oleh sistemnya. Nah, untuk selanjutnya ada repository di mana seluruh layanan tersebut tuh mengakses data melalui reservasi repository tersebut. Selanjutnya tuh ada pada database di sini tuh. Selanjutnya tuh pada data nanti akan bakal disimpan di database reservasi Bandung Creative Hub ini. Selanjutnya ada di class diagram ya. Nah, pindah ke class di sini tuh. Class diagram itu menggambarkan di sini tuh struktur data pada sistem yang nanti kita bakal kembangkan. Dan selanjutnya itu terdapat class pengguna di sini sebagai induk yang diturunkan menjadi masyarakat.
dan juga petugas BCH dan administrator Diskominfo. Nah, selanjutnya itu ada pada flash reservasi yang di mana itu di sini itu akan menjadi objek utama yang menyimpan seluruh data reservasi, dan juga di sini itu ada fasilitas reservasi yang berhubungan dengan si fasilitasnya. Selanjutnya itu ada pada jadwal. Nah, jadwal ini memiliki menentukan juga untuk ketersediaan untuk reservasinya nanti. Nah, untuk selanjutnya ada pada konfigurasi sistem yang digunakan administrator nanti untuk melakukan mengelola atau aturan pada layanan tersebut. Selanjutnya ada status integrasi yang dimana nanti itu digunakan untuk mencatat kondisi layanan yang dimonitor oleh administrator. Selanjutnya ada pada log sinkronisasi yang menyimpan riwayat proses sinkronisasi data reservasi. Dan selanjutnya kita beralih ke sequence. Nah, pada sequence ini juga diagram akan digambarkan juga melalui proses reservasi fasilitasnya. Nah, untuk masyarakatnya di sini nanti untuk alurnya di sini itu ada masyarakat dari portal ke controller ke service ke repository, database sampai ke database. Nah, di sini itu masyarakat membuka di sini itu nanti itu masyarakat itu membuka menu reservasi, terus nanti itu portal meneruskan permintaan ke controller memanggil reservasi service-nya, dan juga sistem mengambil jadwal fasilitas dan dari database-nya nanti itu. Nah, setelah pengguna mengirim data reservasi, sistem akan melakukan pengecekan ketersediaan. Dan apabila jadwal tersedia, maka data reservasi akan disimpan, dan sebaliknya apabila jadwal tidak tersedia, maka sistem akan memberikan informasi bahwa reservasi tidak dapat dilakukan. Lanjutnya pada deployment, diagram ini menunjukkan bahwa bagaimana sih untuk sistem ditempatkan pada lingkungan Diskominfo-nya tuh. Nah, sini tuh ada client, application server, database. Oke, untuk kita jelaskan lagi untuk masyarakat dan petugas BCH dan administrator, nanti itu akan mengakses sistem melalui web browser. Nah, web browser mungkin dari aplikasi itu. Seluruh prosesnya itu akan dilakukan pada aplikasi server Diskominfo, dan data reservasi itu nanti disimpan pada database reservasi BCH yang diakses melalui repository. Nah, dan dengan pengembangan ini juga kami usulkan sistem reservasi itu akan menjadi lebih mudah dikelola karena administrator dapat mengatur konfigurasi layanan, memantau status integrasinya juga, dan serta mengelola sinkronisasi data secara lebih struktur. Pengembangan ini juga diharapkan tuh dapat meningkatkan efektivitas pengelola layanan reservasi Bandung Creative Hub dalam lingkup Diskominfo Kota Bandung. Mungkin segitu saja, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dari beberapa penjelasan yang lengkap mengenai alur dan juga revisi modul dari saudara Fahri, Sandika, dan juga Irfan, dan juga Noval, dapat disimpulkan bahwasannya hasil analisis perancangan yang telah dilakukan dari sistem layanan digital pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung memiliki proses pengelolaan yang melibatkan integrasi layanan, pengelolaan workflow, serta koordinasi antara masyarakat, organisasi perangkat daerah ataupun instansi, dan administrator Diskominfo Kota Bandung. Analisis pada layanan reservasi Bandung Creative Hub atau kita bisa singkat BCH sebagai salah satu layanan yang terintegrasi menunjukkan adanya alur proses yang melibatkan beberapa aktor, mulai dari masyarakat sebagai pengguna layanan, pihak pengelola layanan seperti gedung BCH-nya tersebut, hingga Diskominfo sebagai pengelola integrasi sistem. Dengan menggunakan pendekatan Object Oriented Analysis and Design atau kita bisa singkat OAD, telah dibuat permodelan sistem berjalan dan rancangan sistem usulan menggunakan Unit Modeling Language atau UML sebagai gambaran pengembangan sistem layanan digital yang lebih terstruktur. Demikian hasil analisis dan perancangan sistem layanan digital pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung. Diharapkan hasil rancangan yang kita buat kali ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan pengelolaan layanan digital serta meningkatkan integrasi layanan, pengelolaan proses bisnis, serta efektivitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Terima kasih atas perhatiannya yang telah dijelaskan oleh kelompok kami, dan juga sampai jumpa.